spesialis urologi. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Dokter Joko. Malam, Pak. Oke. Ini di hotel ya? Ya, Pak. Mana nih tinggi-tingginya di hotel? Iya, ini masih di jalan, Pak, kebetulan. Di jalan? Iya, di ya. Mobil ya? Oke. Iya, Pak. Baik, Dokter Joko, kita ada 5 kita mau dudukkan malam nih. Satu, kita lagi kita mau diapakan saja di alat kita nih. Terus kita akan cari state of the art-nya, kajian orang dulu, kajian kita ya, dan ke depan. Kemudian kita akan bahas lagi roadmap, langkah-langkah yang kita tempuh. Terus output itu udah, metodenya pun kita akan. Nah, kalau udah jelas ini, kita akan komunikasi dengan kita. Nah, mungkin Pak Dr. Joko bisa memulai dulu ngasih stimulus ke kita, pola robotik surgery yang ada di urologi itu apa aja dan kelemahannya apa aja itu. Silakan, Pak Joko dulu. Ini jalan lah namanya ya. Baik, Pak. Kalau suara saya udah terdengar, Pak? Dengar, Pak. Bersih. Terdengar, Dr. Joko? Dengar ya? Oh iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya kan di urologi itu mengenai bagian dari urologi itu ilmunya mempelajari tentang saluran kencing dan saluran reproduksi, termasuk ginjal, kandung kencing, prostat, kelamin, dan sistem reproduksi. Jadi kalau di bidang urologi, khususnya urologi di Indonesia, Ikatan Ahli Urologi Indonesia itu, robotic surgery itu memang merupakan suatu tindakan operasi yang masih baru dan mungkin baru dalam tahap uji coba. Artinya gini, belum ada center pendidikan atau rumah sakit pendidikan baik itu di Jawa ataupun di Sumatera yang sudah mengerjakan tindakan robotic surgery ini yang dikerjakan langsung, maksudnya secara keseharian gitu loh, tindakan harian gitu. Jadi sudah ada beberapa kali dikerjakan, itu hanya tindakan yang masih bersifat workshop atau pelatihan. Artinya gini, itu dikerjakan di momen-momen ketika lagi ada acara-acara ilmiah urologi, terus ada dibarengi dengan tindakan operasi tertentu menggunakan robotic surgery. Robotic surgery yang digunakan di urologi itu setahu saya itu dia dari Da Vinci. Robotik Da Vinci, di mana si pasien itu ada di suatu rumah sakit tertentu, bisa jadi jarak jauh. Kalau yang kemarin itu pasiennya ada di Rumah Sakit Sanglah Bali, terus dikerjakan operasinya menggunakan robot Da Vinci. Cuman si operator yang mengoperasionalkan si robot itu ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo gitu. Nah, sebelumnya kan tentu si pasien yang akan dioperasi itu sudah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik itu pemeriksaan untuk tindakan operasinya maupun untuk memetakan organ-organ di pasien tersebut. Jadi nanti si robot itu dipasang sesuai dengan titik tertentu, sesuai yang organ yang mau dioperasinya. Setelah itu dilakukan tindakan pemasangan semacam trokar gitu ke area badan tersebut. Jadi sesuai dengan hasil pindaian dari CT scan pasien tersebut. Misalnya yang mau dioperasi ginjal, pada pasien yang akan dioperasi itu ginjalnya tuh ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa,
diameternya berapa, terus kiri kanannya ada jaringan apa, yang mau diambil tuh yang sebelah mana berapa senti. Jadi ketepatan presisi itu sudah diukur dengan CT scan. Kemudian jadi si robot itu bekerja langsung sesuai dengan hasil CT scan yang sudah kita dapatkan. Setelah itu sudah kita lakukan apa namanya semacam kita edit titik-titiknya di mana kita lakukan tindakan operasi. Nanti setelah itu baru dikerjakan oleh tangan robot tersebut terhadap pasien tersebut sesuai dengan hasil dari masing-masing pasien tersebut. Nah, itu kalau seandainya berhubungan sama robotic surgery. Tapi kalau seandainya di sisi lain di bagian urologi sebenarnya bisa juga yang lebih yang hanya untuk tindakan atau prosedur diagnosis penyakit saja juga bisa. Misalnya contohnya dia dengan menggunakan suatu artificial intelligence, misalnya dengan AI kita memindai suatu organ, misalnya anggap aja organ ini kelamin gitu, penis. Jadi nanti di situ nanti kita dari dipindaian itu kita ada informasinya. Misalnya penis anak-anak, apakah dia bisa disunat ataukah tidak bisa disunat. Misalnya kan ada kondisi-kondisi tertentu sehingga penis itu tidak bisa disunat secara biasa, harus disunatnya secara dibongkar, misalnya ada kelainan-kelainan tertentu. Jadi dengan menggunakan artificial intelligence itu AI dipindai ke penis, nanti keluar hasilnya bisa disunat, tidak bisa disunat. Nah, itu juga ada sudah bisa juga, atau misalnya penyakit-penyakit tertentu di bagian terutama organ-organ yang luar ya, misalnya penis yang menderita hipospadia, misalnya kita pindai dengan apa namanya itu artificial intelligence itu kita buat, nanti bisa di situ bisa keterangan bahwa ini tindakan operasinya 1 kali, ini harus 2 kali, ini harus 3 kali. Seperti itu Pak, mungkin gambaran dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Joko. Ada dua berarti yang kita mau lihat nih, Prof. Jaswar. Dengan alat AI pemindai aja, deteksi. Kalau yang sebelumnya kita kan langsung tindakan operasi. Mungkin lebih ringan ini deteksi, nanti setelah deteksi baru kepada langkah berikutnya tindakan surgery, robot surgery. Silakan masukkan yang lain. Ya. Ya. Oke. Deteksi dan prediksi ya. Ya itu kita agak ringan dikit. Kalau langsung membuat mechanical instrumennya itu ini. Yang sekarang ini kan kelemahan-kelemahan surgery yang ada tuh masih banyak ini. Kalau masih banyak mesin. Kemudian ada bleeding, masih dengar lagi. Beberapa kajian masih sempurna. Padahal mereka udah maju. Bagaimana Prof. Jaswar, Ya. Pak Dalil? Terima kasih Pak J. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih kepada semua Pak Dalil, Pak Fadil dan Dr. Nicholas ya atas presentasinya. Pertama saya minta nih Pak Fadil tolong dicatat ya. Mohon dicatat tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Juga ya. Kalau yang kedua lagi ini saya melihat itu peranan AI di sana adalah memindai ya. Ya. Iya kan? Ya. Memindai tadi kalau nggak salah dari keterangan Dr. Joko. Ya, memindai Pak. Memindai kan? Oke. Iya Prof. Berarti di samping memindai juga mengadakan controller gitu loh. Karena ketika menurut saya ya, ketika si dokter itu kan ada tuh
misal lengah ataupun lelah, itu dia akan menjadikan satu warning lah, maksud saya membantu daripada kesalahan efeknya gitu loh. Bisa itu enggak Pak Dr. Joko terjadi? Pertanyaan saya di situ. Bisa Pak, Bisa bisa ya? bisa Oke. ya. Kalau begitu, Pak Lil tolong dicatat dua. Satu memindai, satu lagi alat pengontrol supaya tidak terjadi kesalahan dalam operasi. Betul Pak, gitu Dr. Joko ya? Ya, Oke. Yang kedua lagi, AI itu presisinya tinggi, meningkatkan akurasi. Betul ya Pak Dr. Joko ya? ya, ya Pak. Ya Prof. Nah, oke. Kira-kira di samping yang tadi, apalagi yang keuntungan yang akan kita lakukan dengan AI itu Pak Dr. Joko? Samping 3 poin tadi. Ya keuntungannya sih selain 3 poin tadi ya, lebih presisi, lebih apa. Jadi bisa digunakan secara kayak misalnya mungkin kan untuk apa namanya dokter umum kan mungkin apa kemampuan dia untuk apa menilai kasus-kasus yang kategori kasus yang agak sedikit advance kan lebih mungkin kemampuannya kan berbeda dengan dokter spesialis. Jadi dengan adanya alat pemindai itu nanti dalam bentuk aplikasi yang sudah bisa diinstal di handphonenya, dia bisa tinggal memindai. Ini ini seperti ini berarti nanti ada keterangannya hasil pindaian ini pasien ini diagnosisnya seperti ini, direkomendasikan untuk tindakannya yang seperti ini, tidak jangan dilakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan oleh tenaga medis, dokter umum secara general gitu ya. Jadi untuk misalnya bisa menggantikan secara pintas menggantikan si dokter itu update ilmu. Jadi yang harusnya kan dia harus update ilmu terus rutin untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi mungkin bisa terbantu dengan adanya AI tersebut gitu. Oke, ya. Oke, berarti di sini adalah sifat membantu ataupun bisa satu saat kan dokter spesialis kan nggak ada tuh. Berarti kan di waktu-waktu genting ya. Jadi dokter umum boleh mengapresiasi dibantu oleh AI itu sendiri gitu ya? Iya. Ya, sebagai pengganti dari dokter spesialis ya di waktu kadang-kadang kritis itu ya. Kalau yang ini kan hanya dalam bentuk diagnosis. Artinya kalau seandainya nanti diagnosis ternyata tidak bisa Pak, misalnya tidak bisa Bu, ini ya putranya itu penisnya kelainannya ini tidak bisa dikerjakan oleh kami sebagai dokter umum, ini harus dikerjakan oleh spesialis gitu. Nanti tindakannya. Jadi kadang-kadang kan kalau seandainya tidak seperti itu kan kadang-kadang dikerjakan akhirnya kan hasilnya tidak memuaskan atau harus operasi berulang gitu. Karena memang harusnya ini tidak bisa dikerjakan, jadi gitu. Oke. Jadi berarti nanti kita ini pada saat ini kita urologi ya Pak Dr. Joko ya? Urologi. Khusus kita spesialis urologi ya. Oke, terima kasih. Ya. Berarti Pak Jai, apakah sudah terjawab itu dari Profesor Takehashi? Udah kelihatan. Jadi kita yang kita kejar adalah alat diagnosis yang berupa deteksi pada objeknya. Jadi itu urologi ya, kelamin tadi ya. Oke. Sehingga surat itu bisa digunakan oleh dokter umum. Setelah deteksi itu jelas, kemudian si dokter umum bisa menyerahkan kerja itu ke dokter spesialis. Ya, oke. Berarti kalau begitu concern daripada Profesor Takehashi sudah kita clearkan ya di sini ya. Lihat tinggal nanti visi kita udah apa? Ini lagi mungkin dokter Niko lah nanti menyusun state of the art dengan roadmap ini. Kemudian metode nanti dokter Joko lah yang ngasihkan machine learning-nya itu tanda-tanda sesuatu itu penis anak tidak bagus bisa. Yang kita kasus anak aja ambil dulu, jangan lebar. Oke. Penis anak ini nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Maka Dr. Joko kan menjelaskan indikator-indikator atau
parameternya ini bagus nih, ini. Ah, itu yang mesin learning AI-nya yang kerja nanti. Oke, berarti kesimpulannya untuk hari ini sudah tercapai objektif kita ya. Ya. Sudah, oke. Itu yang TKHC ya. Situ. Ya. Jadi Hmm. ini kita bisa rapat dengan Prof. Takehashi itu kapan? Ini sekarang Pak gini Pak Jai. Ini kan kita sudah jelas nih tugas-tugas nanti dengan dan chatnya semuanya nanti Dr. Niko yang buat ya, benar? Ya, nanti ya. dibuat, nanti kita rapat lagi. Rapat hari apa? Pulang dari Batam aja, Bro. Pak J, tolong dekat sedikit Pak J ke mic agak. Ya, pulang dari Batam aja kita rapat lagi kan hari Rabu kan pulang. Kamis kan kita jumpa rektor Tri, WR 1. Rabu aja. Oke, hari baru mungkin hari Kamis kita kan ketemu sama Warek itu, Warek 1. Iya. Pulang dari situ ya Pak ya, kita ke meeting lagi ya, boleh? Nah, maksud saya itu gini kan, Selasa ada pulang kan? Ke Pekanbaru. Iya. Rabu aja kita dudukkan. Siap, oke. Hari Rabu. Ya. Oke ya. Hari Rabu siang habis zuhur kita rapat itu. Setelah sebentar Pak J. Hari Rabu tanggal berapa Pak J? Hari Rabu. Pintar. Dapal juga nih. 14 Prof. Tanggal 14. Tanggal berapa? 14 Prof. Oh, bisa. 12. Sekarang 12, besok 13, 14. 15 Oke, kita bisa. Mantap. Pak Dalil bisa hadir. Pak Dalil, hari Rabu bisa tak? Tanggal 14. Bisa Pak. Oke. Dokter Joko bisa standby ya. Kami kalau nanya nanti kan ditelepon lagi. Ada. Dokter Joko udah keluar? Udah baru keluar tadi.